Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Rahisintia Devi, NPM 0125 akan berpresentasi mengenai negosiasi lintas budaya dan negosiasi internasional. Negosiasi internasional, seni dan budaya. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model dan sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Hal ini sangat menantang sebab negosiasi lintas budaya dan negosiasi internasional menambah tingkat kompleksitas yang jauh lebih besar daripada tingkat kesulitan dan negosiasi satu budaya. Apa yang membuat negosiasi internasional berbeda? Yang pertama, konteks lingkungan. Salacus 1988 mengemukakan 6 faktor dalam konteks lingkungan yang membuat negosiasi internasional lebih menantang dibanding dengan negosiasi dalam negeri. Faktor-faktor ini dapat berfungsi untuk membatasi atau menghambat organisasi yang bergerak di dunia internasional, dan negosiator perlu memahami dan menerima dampak berbagai faktor tersebut. Di dalam konteks lingkungan ada pluralisme hukum dan politik, ekonomi internasional, pemerintah dan birokrasi asing, ketidakstabilan ideologi, budaya, pemegang saham ekonomi. Yang kedua, konteks terdekat. Membahas berbagai konsep dari model negosiasi internasional Patak dan Habib 1996 yang menekankan bahwa konteks terdekat memiliki pengaruh penting terhadap negosiasi. Di dalam konteks terdekat ada kekuatan tawar-menawar relatif, tingkat konflik, hubungan antar para negosiator, hasil yang diinginkan, dan pemegang saham terdekat. Selanjutnya, konseptual budaya dan negosiasi. Ada 3. Yang pertama, budaya sebagai perilaku yang dipelajari. Yang kedua, budaya sebagai nilai bersama. Yang ketiga, dimensi budaya Hofstede. Pengaruh budaya terhadap negosiasi dalam sudut pandang manajerial. Yang pertama, definisi negosiasi, peluang negosiasi, pemilihan negosiator, protokol komunikasi, kepekaan waktu, kecenderungan resiko, kelompok versus individu, sifat kesepakatan, emosionalisme. Selanjutnya, pengaruh budaya terhadap negosiasi dalam sudut pandang peneliti, model Brett 2001. Model konseptual mengenai budaya pengaruh negosiasi yang telah dikembangkan oleh Jan Brett 2001 yang mengidentifikasikan bahwa budaya dari kedua negosiator dapat mempengaruhi penentuan prioritas dan strategi, identifikasi potensi kesepakatan integratif, dan pola interaksi antar para negosiator. Berbagai temuan menyebutkan bahwa budaya memiliki pengaruh penting terhadap beberapa aspek negosiasi, di antaranya hasil negosiasi, proses negosiasi, pertukaran informasi, kognisi negosiator, sudut pandang negosiator mengenai perilaku etis, dan preferensi penyelesaian konflik. Terdapat beberapa orang yang kini menyebut bahwa model-model negosiasi yang serupa mungkin lebih pan-culture atau mencakup banyak budaya daripada sebelumnya. Walaupun banyak peneliti yang telah dilakukan tentang negosiasi, namun peneliti tersebut sulit diringkas karena menelaah dari berbagai budaya, sampel, dan topik yang berbeda-beda, serta seringkalinya temuan yang saling berlawanan. Pengaruh budaya terhadap negosiasi dalam sudut pandang peneliti. Ada hasil negosiasi, proses negosiasi dan pertukaran informasi, kognifikasi negosiator, dan etika dan teknik negosiasi. Walaupun banyak penelitian telah dilakukan tentang negosiasi, namun peneliti tersebut sulit diringkas karena menelaah dari berbagai budaya sampai sampel dan topik yang berbeda-beda, serta seringkali temuan yang saling berlawanan. Strategi negosiasi responsif terhadap budaya. Yang pertama, sedikit pengetahuan mengenai budaya lain. Kedua, keakraban yang sedang. Yang ketiga, banyak pengetahuan mengenai budaya lain. Dalam strategi netral, yang pertama memperkerjakan agen atau penasehat, yang kedua adaptasi dengan pendekatan negosiator lain, yang ketiga merangkul pendekatan negosiator lain. Dalam strategi bersama, yang pertama membawa seorang mediator membujuk negosiator lain menggunakan pendekatan Anda, yang kedua penyesuaian koordinat, yang ketiga improvisasi pendekatan dan simfoni efek.
Contoh kasus studi kasus perusahaan teknologi raksasa Google. Kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah permasalahan pihak Google yang telah membuka kantor perwakilan di Indonesia dan menjalankan usahanya sejak tahun 2011. Tetapi mereka keberatan untuk membayar pajak pendapatan dan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. Konteks yang dijadikan sebagai bahan analisis adalah proses negosiasi yang menunjukkan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia dan pihak perusahaan Google. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.